وقربه ثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Udah masuk semua? Mau nungguin atau langsung itu? Langsung aja ya. Baik, Ustadz. Nah, kepotong setengah jam ini. Menurut Afif ada? Ya ada. Gimana? Maaf, Ustadz. Ya, Ustadz. Apa? Ya, Ustaz. Nah. Coba terjemah. Halo, Ustaz. Iya, terjemah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-aklatus syari'atu. Makanan-makanan yang syari'atu yang cepat. Makanan-makanan yang Makanan cepat. apa? Mana, Tat? Makanan apa? Makanan yang cepat dicerna gitu. Yang membuat sakit perut mungkin. Oh, jangan dilihat gambarnya, dilihat artinya. Membuat cepat sakit perut maksudnya gitu. Al-aklatus. Yang lain apa? Makanan cepat. Makanan instan. Makanan instan, makanan cepat saji. Jangan dilihat gambarnya, nanti orang sakit perut, makanan membuat cepat sakit perut. Nanti ada burger, makanan burger. Terus, Ya, Ustaz. Hindun nuridu tanawul asya ala kharijal baiti. Hindun, saya ingin mendapatkan makan malam di luar rumah. natawal itu bukan kalau dalam natawal itu memang tergantung kondisi katanya ya. Cuma untuk dalam hal ini ya kami ingin kayak istilahnya ya mengkonsumsi gitu loh, bukan mendapatkan. Terus, Terus Badrun. Fikratun mumtaz, ide bagus. Ana uhibul aklati syariah. Saya ingin makanan instan. Saya menyukai makanan instan. hmm. Terus, Al-ab ayah. Walakin ta'amul bait afdal. Tapi makanan yang sudah disediakan di rumah itu lebih baik atau lebih utama. Bahwa ladhid itu enak, wa nadhif bersih, wa sihhi dan menyehatkan. terus. Ibu. Sawa'idulakum al-lailah asya ladhidan. Baiklah, saya akan mempersiapkan untuk kalian semua pada malam nanti makan malam yang sangat menyenang atau mengenakan. Sangat lezat. Lezat gitu ya, makanan yang lezat gitu. Malam yang lezat. Terus Hindun menjawab, la ya umi, tidak usah wahai ibuku. Nahnu hibu na'al akalati syariah. Kami sangat menyukai makanan cepat saji atau makanan instan. Kemudian Al-Ab, ayah menjawab, Idan, oh kalau begitu, haya bina natawal asya alailata fil kharij. Ayo kita nyari makan malam
di luar saja. Terus Terus al-usrah ta'udu ilal baiti ba'datul masya. Setelah keluarga itu kembali ke rumah setelah memakan malam atau mendapatkan makan malam, cukup Hindun cukup memulai percakapan. cukup Asy'uru cukup bi alat. cukup cukup. Susanti. Ya, Ustaz. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Hal usratu ta'udu ilal baiti ba'da tatawulil asya'i. Keluarga kembali ke rumah setelah makan malam. Hindun asy'uru asy'uru bil amin bi syadidatin alam ya. Bukan bi bil ya, bi a itu. bi alamin syadidatin fi batni. Saya merasakan sakit yang parah di perut saya. Badrun wa ana aidon. Saya juga eh, ahi ahi. Oh ya ya, batni eh, perut. Ah ya, maksudnya ah itu kayak ya kayak sama kayak kita aja, kesakitan itu kan gitu. Merintih maksudnya. Ya, Enggak ada ah artinya. eh, batni perut saya. Abu wa ana kadzalika, dan saya juga. Ummu saat tubuh saya rotal is'afi halan rubbama kana hadza tasammuman. Saya akan memanggil mobil ambulan sekarang. Mana ada memanggil? Saat lubuk, Hmm? saat lubuk. Saat lubu apa yang lain? Hah? Apa? Yang lain apa? Saat lubu, tolak mencari bayat lubu. Hmm? mencari Mencari ya. mencari Diulang. Saya akan membeli mobil ambulans sekarang. Rubbama kana hadza tasammuman. Ini mungkin keracunan. Abu lahattu annal mat'ama ghairu nadhifin. Saya perhatikan restoran itu tidak bersih. Wa kadzalika ummalul mat'ami, begitu pula para pekerja restoran. Ummu wa kanatil ma'idatu wal atbaku wal akwabu muttasikhatan. Itu meja dan piring dan gelasnya kotor. Hindun lan atana wala ta'amma marlatan ukhra kharijal baiti. Saya tidak akan pernah makan lagi di luar rumah. Ummu ha hiya sayyaratul wa is'afi qad wasalat. Eh, am, eh, ambulannya telah tiba. Is'afi. Ambulannya telah tiba. Iya, jadi al-aklat as-sari'ah ini kalau bahasa kita itu ya makanan instan cepat saja atau junk food ya gitu. Nah, pembahasan ini seperti yang dirasakan banyak orang sekarang, anak-anak yang suka makanan-makanan junk food itu yang sekarang viral. Anak-anak kecil udah pada cuci darah, gagal ginjal, kena gula ini. Ini pembahasan udah dari puluhan tahun yang lalu. Ini kita kan ada dicetak mulai tahun 2001. 2001 mulai meluas tahun 2003.
Jadi apa yang terjadi sekarang sudah diprediksi dari puluhan tahun yang lalu. Maksudnya pembelajaran ini ya mengajarkan kita bagaimana kita untuk hidup sehat, jangan mudah makan makan sembarangan. Terus kita akan mereview sedikit mengenai al-aqlat as-syariah ini, mengenai pembahasan-pembahasan nahwu yang sudah pernah kita bahas. Di sini hindun nuridu tanawulal asya lailah kharijal bait. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tanawal ini, tanawul berasal dari tanawala yatanawalu. Ini akan bermakna ya sesuai dengan apa? Kalimat-kalimat sebelumnya atau setelahnya. Bisa makan dan atau yang lainnya bisa. Kedudukannya beda-beda kadang ini. Terus ini menggunakan masdar, bisa saja di sini juga menggunakan fiil. Nuridu an natanawal al-asya. Jadi kalau kita menggabungkan dua fiil kemarin dipisah dengan an masdariyah. Cuma berhubung di sini tidak menggunakan fiil tapi menggunakan masdar. Jadi tidak usah menggunakan an. Jadi nuridu tanawula. Kedudukannya menjadi maf'ul bih. Nah, selanjutnya itu mengenai walakin ta'ama, kita kemarin sudah membahas mengenai adawat dan nasbiyah, itu huruf-huruf nasab. Di sini ta'am eh, mansub karena dia kemasukan amil nawasib. Selanjutnya yang terakhir itu ha hiya sayyaratul isaf qad wasalat. Nah, gimana? Ha di sini itu namanya harfut tanbih. Ha di sini tanbih itu hanya sekedar pengingat aja. Sebenarnya tidak ada kedudukan i'rabnya, atau bisa dikatakan juga nggak terlalu bermakna. Ini hanya mengatakan bahwa oh itu loh kayak gitu kalau bahasa kita itu. Hiya sayyaratul isaf qad wasalat. Itu loh ambulannya sudah datang. Namanya harfut tanbih di sini, hanya di sini. Sini hanya sekedar untuk mengingatkan. Kayak anadha kayak gitu, banyak perkataan-perkataan seperti itu. Nah, saya kira terjemah ini sangat gampang. Jadi ya nggak terlalu, kalian juga kayaknya nggak terlalu sulit untuk menerjemahkan yang pembelajaran ini. Kemudian kita masuk ke pembahasan nahwunya, mulahadzatun nahwiyah. Dawatul istifham, yaitu mengenai adawat istifham. Kalau kita itu kalimat tanya atau kata kata tanya. Setiap bahasa itu pasti mempunyai adawatul istifham. Bahasa Indonesia ya punya, istilah bahasa Inggris juga punya. Bahasa mungkin daerah kita juga punya. Jadi kayak bagaimana, apa, siapa. Itu namanya adawatul istifham. Yang pertama kita satu itu akan membahas masalah man. Laman ini kalau kita artikan dalam bahasa kita itu siapa? Man lil akil. Dan menanyakan man ini untuk akil, orang yang berakal. Jadi contoh di sini mana indaka Zaidun am Amrun. Yang bersamamu itu Zaid apa Amr? Nah, di sini Zaid dan Amr ini menunjukkan orang yang berakal. Nah, terus ketika Zaid ini majnun seumpama orang gila, apakah juga menggunakan man? Ya sama aja menggunakan man. Karena yang dimaksud man lil akil ini bukan berarti maksudnya orangnya mentalnya benar atau enggak. Tapi memang kita melihatnya dari secara kajian nahwunya. Bahwa yang namanya orang itu di dalam ilmu nahwu, Zaid, Amr, siapapun itu, ya dinamakan akil, berakal. Walaupun pada dasarnya maaf mungkin dia ODGJ kayak gitu. Tapi yang kita bahas itu secara nahwu. Jadi ketika kita menanyakan seseorang, maka menggunakan man. Maksudnya ini lil akil. Terus yang selanjutnya, terus ma. Ma ini digunakan harful istifham untuk li ghairil akil, yaitu untuk sesuatu yang memang tidak berakal. Dalam ilmu nahwu, yang tidak berakal itu maksudnya biasanya ya selain manusia ini. Makanya di sini dikatakan masa babu dzalika. Apa penyebabnya? Atau ma hiwayatuka, apa 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 hobimu, terus kemudian mas muka, siapa namamu. Dan terkadang juga ada orang yang menanyakan kenapa ketika menanyakan mas muka kok nggak menggunakan man ismuka, padahal itu yang di apa yang ditanyakan adalah orang, sedangkan orang juga berakal.
Ketika kita simai mendengarkan orang-orang Arab juga mereka hampir semua mengatakan masmuka. Masmuka itu siapa namamu. Nah, jadi kenapa kok masmuka menggunakan ma bukan menggunakan man? Itu karena pada dasarnya yang ditanya itu namanya. Nama kayak contoh saya Zainul Mufti gitu. Masmuka ismi Zainul Mufti. Jadi yang pada dasarnya ditanya dari segi nahwu itu namanya. Nama itu kalau kita isim. Isim nama itu yang nggak berakal. Makanya masmuka menggunakan ma tidak menggunakan man ismuka. Karena untuk li ghairi akil. Yang selanjutnya madza. Tu madza li ghairil akil. Madza ini digunakan juga sama untuk li ghairi akil. Contohnya madza turidu, apa yang kamu inginkan, madza taqra'u atau apa yang kamu baca. Terus bagaimana kita membedakan antara ma dan madza? Ma sendiri kalau kita pernah belajar nahwu itu sangat banyak macamnya. Ada mungkin ma yang namanya untuk istifham kayak yang kita bahas hari ini. Ada namanya ma syartiyah. Ada lagi nanti namanya ma mausulah. Ada nanti ma masdariyah, ada ma kafah, ma iwad. Terus ada ma mughayyirah, ma mahiyah, dan yang lain sebagainya. Jadi macam-macam. Ya, untuk membedakan antara ma dan madza, biasanya ma di sini tuh ma itu terletak sebelum isim. Kayak ma sababu dzalika, ma hiwayatuka, masmuka, ma qiraatuka. Nah, itu biasanya ma terletak sebelum isim. Tapi memang ada juga eh, apa yang apa sih? Ada juga yang terletak memang sebelum fiil, tapi itu sangat jarang. Ada juga di dalam Al-Qur'an. Terus selanjutnya itu mengenai madza. Madza itu biasanya terletak sebelum fiil. Contoh kayak di dalam Al-Qur'an itu ada yang ma terletak sebelum isim. Kayak apa? Sebelum fiil maksudnya. Kayak ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Masalah kakum itu kan masalah kakum. Apa yang membuat kalian fisakor berada di dalam api neraka. Nah, biasanya ma itu sebelum isim, tapi juga ada di dalam Al-Quran yang memang terletak sebelum fiil. Masalaka. Salaka itu kan berasal dari fiil madhi. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Jadi ketika orang-orang ditanya apa yang menyebabkan kalian masuk neraka, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami itu termasuk orang-orang yang tidak sholat di dunia. Itu bisa. Terus madza. Madza itu biasanya juga masuk ke dalam fiil. Madza turid, madza taqra. Tapi bisa juga dia masuk ke dalam isim. Seperti yang terdapat di dalam Al-Quran juga. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Dan tidaklah ada setelah kebenaran itu kecuali kebatilan atau kesesatan. Tapi kalau kita lihat yang namanya adat apa untuk menafikan, kita melihat terjemah-terjemah hampir seluruh Al-Quran itu hampir semuanya mengatakan tidak ada. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Padahal kalau kita belajar nahwu, nggak ada namanya adawatun nafi itu masuk ke dalam bagian maza. Nggak ada maza itu untuk nafi. Tapi kok kenapa di dalam Al-Quran terjemahan kita maza kok di sini diartikan di dalam surat Yunus itu sebagai untuk nafi. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah ada kebenaran kecuali setelah apa? Kesesatan. Lah menurut kalian gimana itu di dalam surat Yunus itu ayat 32? Kenapa kok madza di sini untuk nafi gitu loh? Padahal yang kita tahu bahwa adat nafi itu kan ma, la, lan, lam, lama, laisa, goru, an itu. Jadi kenapa? Khususnya kalian yang belajar tafsir gitu loh. Kenapa di dalam surat Yunus, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Gimana? Ada yang tahu?
Coba sih dibuka Al-Qur'annya itu. Pasti terjemahannya nggak ada gitu. Maksudnya tidak ada. Bukan apa gitu maksudnya. Maksudnya kalian yang sebagai ahli tafsir itu gimana? Kenapa madza di situ untuk nafi gitu, meniadakan. Sedangkan kalau kita lihat adat nafi itu nggak ada madza. Gimana? Ya, kalian yang belajar tafsir gimana? Gimana? Jadi kenapa madza diartikan tiada itu, tidak ada di dalam setiap terjemahan Quran kita, baik itu kita lihat aja di terjemah-terjemah. Istifham bermakna nafi Ustaz. Hmm? Istifham gimana? Istifham bermakna nafi. Iya, jadi kenapa kok madza di sini? Bermakna nafi. Iya, bentar. Nafi. Sama, Bib. Iya, jadi yang di dalam surat apa surat Yunus ayat 32 itu kan mengatakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Itu kalian juga dilihat tafsirnya. Maksudnya apa? Maksud dari setelah kebenaran kok malah kesesatan. Tapi yang kita bahas di sini madzanya. Tidak ada adatun nafi itu untuk dalam bentuk madza. Tapi memang kata para ulama kita kalau dilihat di i'rabul Quran semuanya juga mengatakan madzanya itu juga madza istifham. Tapi istifhamnya istifham ingkari untuk apa? Untuk fi ma'nan nafi. Jadi madzanya ini yang memaknakan bahwa itu tidak ada. Jadi bukan diartikan sebagai apa, tapi tidak ada. Ini hanya untuk di beberapa tempat, tidak semuanya. Jadi ya apa ya, madza turid, madza taqra. Nah, maksudnya madza itu kebiasaannya jatuh sebelum fiil, tapi ada kalanya juga mereka jatuh sebelum isim. Kayak tadi, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Terus ma juga seperti itu. Kebiasaannya itu ma jatuh sebelum sebelum isim. Tapi juga ada kalanya seperti yang diterangkan di dalam Al-Qur'an, ma ini juga jatuh sebelum sebelum fiil. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Terus selanjutnya yaitu mengenai aina. Nah, aina ini ya kalau kita artikan apa? Ainal jami'ah di mana kampusnya. Saya harap semuanya tahu ini. Ainal jami'atu. Nah, kata setelah aina ini tetap namanya marfu. Jadi bacanya ainal jami'atu. Ketika kalian mengatakan bertanya aina baituka, jadi di situ juga marfu. Aina baituka, jangan dibaca aina baitika atau aina baitaka. Tetap kedudukannya marfu. Kecuali nanti kalau kemasukan-kemasukan yang lain bisa jadi berubah. Terus kemudian yang selanjutnya adalah mata. Mata ini liz zaman untuk menanyakan waktu. Jadi mata satu safiru, kapan kamu akan bepergian. Terus limadha lis sabab. Limadha untuk menanyakan karena sebab limadha hador tahuna, kenapa kamu datang atau hadir ke sini. Terus selanjutnya kaifa. Kaifa lil hal, kaifa haluka. Ini untuk menanyakan keadaan bagaimana kabarmu. Kam lil adat, kam di sini adalah untuk menanyakan hitungan atau bilangan. Kam tiflan laka. Berapa anak yang kamu punya. Dan kam ini juga terbagi menjadi dua. Ada namanya kam istifhamiyah, ada namanya kam khobariyah. Dan kata yang jatuh setelah kam ini, dia kedudukannya menjadi tamyiz. Makanya ketika kalian mau bertanya kam tiflan, kam kolaman, kam baitan,
apa yang ditanyakan itu harus menggunakan fathah karena dia menjadi tamyiz. Contoh di sini kam tiflan laka, berapa anak yang kamu punya. Kita ingin menanyakan contoh rumah, kam baitan laka, kamu punya rumah berapa? Atau kam kitaban laka, berapa buku yang kamu punya. Jadi jangan ngomongnya kam tiflun laka atau kam tiflin laka. Jadi diingat-ingat kata setelah kam itu jatuhnya sebagai tamyiz. Dan tamyiz itu hukumnya mansub. Mansubnya menggunakan fathah. Makanya harus mufrad kam tiflan laka, kam baitan laka, kam masjidan laka. Itu ketika kalian ingin menanyakan berapa jumlah atau berapa bilangan. Dan kam ini juga bisa kedudukannya bisa berbagai macam-macam. Bisa jadi dia menjadi dzaraf zaman, dia bisa jadi dia menjadi dzaraf makan, bisa jadi dia juga menjadi maf'ul mutlak, bisa juga dia menjadi maf'ul bih, bisa jadi dia menjadi mubtada. Lah untuk membedakan semua itu ya tergantung kalian belajarnya gimana. Semakin kalian banyak belajar, insya Allah juga semakin banyak tahu ini jadi apa, ini jadi apa. Tapi pada intinya, kalau kalian ingin menanyakan bilangan, ini harus mansub. Karena di sini ini menjadi tamyiz. Jadi kam tiflan, kam baitan, kam masjidan, kam kitaban, kam kolaman, dan yang lain sebagainya. Terus selanjutnya mengenai ayyu bihasabi ma tudhafu ilaih. Ayyu kitabin turid. Jadi ayyu. Ayyu ini bisa dibaca ayyu, bisa dibaca ayya, bisa dibaca ayyi. Tergantung kedudukan dia menjadi apa. Ayy itu apalah sama aja kayak mada itu sama. Ayya kita binturidu. Di sini karena kedudukannya menjadi maf'ul bih, maf'ul ini muawwal di awal, maka dia menggunakan fathah. Ketika mungkin dia nanti menjadi mubtada ya dia menggunakan dhammah karena mubtada marfu. Ayya kita binturidu. Kitab apa atau kitab mana yang kamu inginkan? Dan terus bedanya ayya dengan mungkin yang lainnya itu apa? Ayya ini biasanya digunakan untuk bertanya tentang berbagai pilihan. Jadi ketika mungkin ada 3 pilihan, 2 pilihan atau lebih, ini biasanya menggunakan ayya. Ayya kita binturidu. Kitab mana, buku mana yang kamu inginkan. Nah, yang namanya buku itu kan banyak. Bisa nanti buku mungkin biologi, bahasa Arab, matematika. Makanya di sini menggunakan ayya. Jadi ketika kita ingin bertanya mengenai berbagai pilihan, itu lebih tepat menggunakan ayya kita binturid, ayya kola minturid, ayya baitin turid. Rumah seperti apa yang kamu inginkan, bolpen seperti apa yang kamu inginkan, ya gitu. Untuk menanyakan berbagai hal yang memang berbeda-beda sesuai dengan keinginan kita. Biasanya ada berbagai pilihannya. Terus selanjutnya mengenai hal lil jumlah al-muthbata. Wa jawabuha na'am la hal tuhibbu syai'a. Terus yang terakhir adalah lil jumlah hamzah lil jumlah al-muthbata. Wa jawabuha na'am atau la tuhibbu syai'a. Hal ini kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu berarti apakah. Terus apa perbedaan antara hal dan a? Sama-sama apakah? Hal juga apakah? A ini juga apa? Apakah? Ada yang tahu? Apa? Perbedaan antara hal dan a. Hamzah ini loh. Hal turid, atuhibbu syai, hal tuhibbu syai. Gimana? Apakah sama aja bebas maksudnya? Apa? Kalau Hamzah biasanya
ada amnya ya Ustaz, Hmm, ketambahan am pertanyaannya. iya, terus kalau hal Kalau hal ada. kan di sini juga nggak ada amnya itu. Hal hal tuhibbu syai'. Am tuhibbu syai'am atuhibbu syai'. Yang lain apa? Nggak ada. Nah, jadi biasanya hal itu untuk menanyakan sesuatu yang memang kita itu benar-benar tidak tahu. Tapi ini banyak loh ya, maksudnya sebab-sebabnya banyak. Gimana kita harus menggunakan hal, gimana kita harus menggunakan. Nah, biasanya hal itu untuk menanyakan sesuatu yang memang benar-benar kita tidak tahu. Contoh hal anta tolib, apakah kamu murid, atau hal anta atau siapa gitu. Pokoknya kita awal-awalnya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Itu biasanya menggunakan hal. Terus kalau hamzah ini ya kayak sama kayak tadi, bisa juga karena ada amnya nanti. Bisa karena dua pilihan. Atau juga karena udah tahu jawabannya, tapi sekedar untuk memastikan. Seperti di dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi bukankah aku ini Tuhan kalian kayak gitu. Allah itu kan tanya. Nah, pertanyaan A ini biasanya pertanyaan yang sudah ada jawabannya, tapi hanya untuk sekedar memastikan. Berbeda dengan hal ini. Hal ini digunakan ya benar-benar kita itu tidak tahu jawabannya. Jadi memang jawabannya itu masa musbat ini tetap. Kalau ini ya bisa musbatah ya bisa karena pilihan atau karena untuk memastikan aja. Tapi selebihnya ya tidak ada terlalu perbedaan-perbedaan itu. Sekarang satu atau dua? Gimana? Satu atau dua? Nggak, maksudnya pembahasan yang kita bahas hari ini satu pembahasan atau dua pembahasan? Satu Ustaz. Satu? Hmm. Jadi itu mungkin mengenai mulahadhah nahwiyah adawatul istifham. Ada yang tanyain? Ada Ustaz ingin bertanya. Hmm. Bertanya tadi Ustaz terkait dengan kam. Kam tadi kan ada Hmm. kalanya istifhamiyah sama khobariyah. Untuk contohnya yang khobariyah Ustaz. Ya, contoh itu yang di dalam Al-Quran itu loh. Untuk contoh kam yang khobariyah. Hmm. Itu kayak yang ada di dalam Al-Quran yang kambing fiatin itu. Kathiratin. Gimana ayatnya? Ya, sekedar untuk mengabarkan gitu loh. Kayak betapa Oh, kayak banyaknya. akum Gimana? dinukum alias. Kok kam. Kam itu kan Contohnya, kum bukan. oh nggih. Ya, ini sekedar untuk mengabarkan itu di dalam Al-Quran kan banyak. Kayak yang kayak tadi saya sebutkan kam min fiatin, qalilatin walabat, kathiratan biiznillah itu. Itu kan kam bukan untuk bertanya, cuma sekedar mengikhbar itu bahwa betapa banyak golongan yang kecil itu bisa mengalahkan golongan yang besar loh itu. Jadi ya kita lihat makna apa, lihat itunya aja. Lihat apa? Ya kandungannya. Ketika memang itu kayak bentuknya ikhbariyah untuk mengkabarkan sesuatu, memberikan sesuatu, berarti kamnya untuk ikhbariyah. Tapi kalau kamnya kayak ini berarti kam istifhamiyah kayak gitu. Ada lagi. Contoh kam yang kedudukannya dzaraf zaman dan makan Ustaz.
Kalau kam tiflan kan mansub nggih, Ustaz. Masuk. Contoh Bentar. Kalau yang apa? dzaraf zaman Kayak sama apa? Dzaraf zaman itu sebenarnya hampir sama kayak apa? Dia itu maf'ul bih, cuma kayak lebih bentuknya ke dzaraf kayak kam yauman safarta, terus atau kamilan sirta kayak gitu. Tapi ada kamnya tapi bertanya tentang waktu atau bertanya tentang tempat. Itu hanya membedakannya di situ. Kam yauman, kam milan itu, kam kilo kayak gitu. Itu lebih ke dzaraf zaman atau dzaraf makan. Tapi pada dasarnya sama, mereka menjadi apa? eh, ini menjadi maf'ulnya kam itu loh maksudnya. Maf'ul bih tapi bentuknya dzaraf untuk mengartikan bertanya tentang waktu, bertanya tentang tempat gitu aja. Kam yauman, kam kamilan kayak gitu. ya Ustaz, terima kasih. Ada yang lain? Mungkin bisa diakhiri ya. Karena di sini kebetulan hari ini Kiai jadwalnya mau ngisi di sini gitu. Jadi saya belum siap-siap. Jadi Kiai Hilmi setiap bulannya kajian di sini, setiap Sabtu awal bulan gitu, di Bandung. Untuk mengingatkan lagi, besok berarti setelah ini. Karena banyak banget anak-anak yang nggak ngirim tugas ini paling hanya sekedar nggak sampai 20%-nya, 30% yang ngirim paling. Yang lainnya nggak tahu kemana. Bisa kita akhiri. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu Asyhadu an an la la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Baik Ustaz, terima kasih.